Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita After Improv Peking a Dog I Became a Billionaire. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini agar Mimin juga semangat untuk lebih cepat mengupdate cerita terbarunya. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke ceritanya. Hingga kini Mike mengeluarkan sebuah obat suntik terbaru dari militer dan menyuntikkannya. Ini memperkuat sistem saraf pusat, menahan rasa lelah dan sakit, meningkatkan kewaspadaan dan refleks, serta bertahan penuh selama 1 jam. Dalam 5 menit, Linsin akan jadi tidak lebih dari gumpalan berdarah. Kembali Mike kini mencoba menembak Linsin hingga beberapa rudal pun kini dilepaskan. Namun Linsin mampu melakukan manuver memutar hingga memberikan tembakan perlindungan dan menghancurkan rudal yang mengarah kepadanya. Akibat manuver ini, posisi Mina pun semakin tidak terkendali hingga menutupi pandangan Linsin. Linsin pun kesal dan mengatakan bahwa dirinya tidak bisa melihat apapun di depan. Linsin pun segera menurunkan Mina dan menyebutnya sangat merepotkan. Linsin pun meminta Mina untuk tetap di bawah sementara dan jangan bergerak. Mina pun nampak sangat malu dengan posisi ini. Mina pun mengatakan bahwa dirinya mengerti, jadi Linsin fokus saja menerbangkan pesawatnya. Lalu Linsin yang memperhatikan situasinya saat ini tidak menyangka Mike masih mengikutinya. Jika demikian mereka akan coba gerakan ini. Dan kembali Linsin memacu pesawat jetnya semakin cepat dan menukik tinggi ke udara. Saat di ketinggian tertentu, Linsin menurunkan kecepatan roketnya dan berhasil memposisikan diri di atas pesawat Mike dengan posisi terbalik. Segera kini Linsin mengunci pesawat Mike lalu melepaskan rudalnya hingga Mike yang kaget pun tidak bisa menghindarinya. Dan akibatnya ledakan besar pun terjadi. Mina yang melihat ini pun nampak takjub dan mengatakan bahwa Linsin benar-benar melakukannya. Hingga tingkat kesukaan Mina bertambah 10% dengan total saat ini 55%. Lalu Linsin pun kini meminta Mina untuk turun dari dirinya sekarang dan kembali ke tempat duduk Mina. Mina yang kesal pun juga mengatakan bahwa dirinya juga tidak mau nungging di sini dan segera Mina kembali duduk dan mengencangkan sabuk pengamannya. Dalam pikiran Mina, jantungnya belum pernah berdetak secepat ini sebelumnya. Sementara itu, anggota Mike yang melihat pesawat jet milik Mike meledak pun hanya bisa terdiam. Rashid pun mengatakan bahwa dirinya sudah menghubungi komandan tentara Amerika Serikat. Dia memerintahkan mereka semua untuk segera menjatuhkan senjata. Selain itu, Mike sudah mati, jadi jangan sia-siakan hidup mereka untuk hal yang tidak berguna. Hingga pada akhirnya anggota Mike menjatuhkan senjatanya dan menyerah. Dan kini pesawat yang dikendarai Linsin pun mendarat dengan sempurna. Linsin pun segera keluar dari badan pesawat. Saat turun, Linsin pun mencoba membantu Mina dan mengatakan ini terlalu tinggi, biarkan dirinya menggendong Mina turun. Namun Mina menolak ini serta mengucapkan terima kasih dirinya bisa mengurus dirinya sendiri. Namun saat Mina mencoba turun, pada akhirnya Mina terpeleset dan jatuh dari pesawat. Dan Linsin yang tepat berada di bawahnya segera menangkap Mina. Mina yang malu-malu pun kini mengucapkan terima kasih. Lalu di saat yang sama si Luobing pun melakukan panggilan video kepada Mina. Mina yang kaget pun segera menjawabnya. Si Luobing pun bertanya apakah Mina baik-baik saja dan mengapa Linsin menggendong Mina. Mina pun segera turun dan mengatakan bahwa dirinya terpeleset serta jatuh dari pesawat jet tadi. Linsin hanya menangkap dirinya saat jatuh, bukan seperti yang si Luobing pikirkan. Si Luobing pun kaget saat mendengar jet tempur ini, itu pasti sangat berbahaya. Linsin segera mendekat dan membenarkan hal itu cukup berbahaya. Mina tidak mengikat sabuk pengamannya dengan benar sebelumnya, itu hampir membuat mereka berdua terbunuh. Mina pun seketika bertanya maksud Linsin soal hampir membuat mereka terbunuh. Mina pun meminta si Luobing untuk tidak salah paham, bukan seperti yang si Luobing pikirkan.
Si Luobing pun hanya tertawa serta mengatakan bahwa dirinya tidak berpikir apa-apa. Hanya saja Mina sangat imut. Lalu Rashid pun mengatakan kepada Linsin dan Mina bahwa mereka sudah menyiapkan jet pribadi untuk mereka berdua. Mereka bisa berangkat kapan saja dan tentunya mereka berdua juga dipersilahkan tinggal beberapa hari lagi di negara D. Mereka akan mengatur semuanya dengan standar pelayanan tertinggi. Linsin pun mengerti namun dirinya masih punya urusan di rumah, mungkin lain kali saja. Rashid pun mengerti dengan ini semoga perjalanan Linsin aman. Mereka menantikan kunjungan Linsin berikutnya. Kemudian kini berpindah ke Bandara Yanjiang. Si Luobeng yang menjemput Linsin segera memanggilnya. Si Luobeng yang mendekat pun segera bertanya apakah Linsin tidak terluka. Linsin mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Mina yang melihat pemandangan ini pun seketika kesal dan mengatakan bahwa dirinya juga berdiri di sini. Apakah si Luobing tidak khawatir pada dirinya sama sekali? Hingga kini tingkat kesukaan Mina turun sebanyak 5%. Mendengar hal ini si Luobing segera memeluk Mina dan mengatakan bahwa itu sudah jelas. Dirinya juga khawatir kepada Mina. Mina pun segera memeluk si Luobing dengan perasaan senangnya. Dalam pikirannya, inilah si Luobingnya, lembut, manja, dan selalu harum. Dia jauh lebih baik daripada pria kasar dan kaku. Dirinya pasti akan merebut si Luobing dari Linsin. Dan Linsin pun kini menerima sinyal perlawanan dari Mina. Lalu malamnya di rumah si Luobing. Mina pun nampak sangat bersemangat karena sudah lama sekali dirinya tidak makan hotpot Cina asli. Namun perasaan semangat Mina seketika runtuh saat melihat si Luobing dekat dengan Linsin. Mina pun meminta si Luobing untuk duduk di sampingnya. Sudah lama sekali ada banyak hal yang ingin dirinya bicarakan dengan si Luobing. Pria jelek dan pendek itu benar-benar mencoba tidur dengan dirinya. Itu sangat lucu. Dirinya mendorongnya begitu saja dan dia hampir terguling jatuh dari tangga. Lalu di saat mereka mulai makan dan bertukar minuman, si Luobing pun kini menatap Linsin dengan tatapan liarnya. Dan seketika memainkan kakinya menuju Linsin. Merasakan hal ini, Linsin pun nampak diam menikmatinya. Sedangkan Mina yang memandang si Luobing menilai kulit si Luobing sangat putih dan indah. Hingga kini Mina juga memainkan kakinya menuju si Luobing. Namun di saat itu Mina merasa ada yang aneh dan segera memeriksa ujung kaki si Luobing. Mengetahui ini Mina nampak kesal dan bertanya-tanya dalam pikirannya mengapa kaki Linsin menyentuh kaki si Luobing. Jajingan ini mencoba mengambil keuntungan dari si Luobing. Mina pun tidak akan membiarkan hal ini dan mencoba menghalanginya. Namun di saat itu kaki Mina membentur sesuatu yang keras dan Mina seketika bertanya benda keras apakah ini. Saat mencoba meraba dengan ujung kakinya, Mina mendapati bentuknya yang keras dan panjang. Dan apakah itu sebuah mikrofon? Mina pun bertanya dalam pikirannya mengapa jajingan ini membawa mikrofon di sakunya. Sedangkan si Luobing pun nampak kaget dengan perilaku Mina. Linsin segera menangkap kaki Mina dan bertanya apa yang Mina lakukan. Mina yang ikut marah menyebut Linsin jajingan serta meminta Linsin untuk melepaskan kakinya. Linsin pun meminta Mina mengakuinya dengan jujur dan mungkin dirinya akan mempertimbangkan untuk melepaskan kaki Mina. Dalam pikiran Mina tidak mungkin dirinya mengakui jika dirinya mencoba mengambil keuntungan dari si Luobing. Mina pun mengatakan bahwa dirinya tiba-tiba merasa ingin bernyanyi. Jadi dirinya menggunakan kakinya untuk meraih mikrofon di bawah meja. Apakah ada masalah dengan hal itu? Mendengar hal ini si Luobing seketika mengatakan bahwa tidak ada mikrofon di bawah sana. Mina pun kaget dan bertanya lalu apa sebenarnya yang dirinya injak barusan. Dan segera Mina menarik kakinya dan terdiam malu hingga suasana menjadi canggung. Si Luobing pun kini bertanya apakah Mina ingin bernyanyi dan dirinya punya sistem KTV rumahan di sini. Segera si Luobing menggunakan sistem KTV-nya dan Mina segera bernyanyi. Mina pun bernyanyi kini layaknya sedang konser di depan si Luobing. Linsin yang memberikan tepuk tangannya mengatakan bahwa ini seperti yang diharapkan dari seorang superstar internasional. Kemampuan bernyanyi dan menari kelas dunia. Mina mengubah sistem KTV rumahan menjadi panggung konser. Si Luobing pun menyebut Mina sangat keren.
Mina pun kini segera menarik si Luobing untuk bernyanyi bersamanya hingga kembali Mina memberikan tatapan bersaingnya kepada Linsin. Namun di saat itu Mina seketika marah saat melihat posisi duduk Linsin dan bertanya, "Tidak bisakah Linsin duduk sedikit lebih sopan?" Linsin pun bertanya dengan nada mengejek apakah ini mengingatkan Mina tentang mikrofon di bawah meja. Mina pun seketika terdiam dan tiba-tiba membanting mikrofon ke meja. Lalu kini mereka pun lanjut minum beberapa gelas lagi hingga si Luobing nampak sudah tidak kuat minum lagi. Melihat hal ini, Linsen pun mengatakan biarkan dirinya bantu si Luobing kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Mina yang mendengar hal ini segera mengambil inisiatif dengan menggendong si Luobing lebih dulu, serta meminta maaf sekarang khusus untuk wanita. Dan segera Mina membawa si Luobing ke kamar. Sebelum pintu kamar ditutup, Mina dengan tatapan sombongnya mengatakan bahwa tidak ada pria yang diizinkan masuk. Lensen pun menanggapi ini dengan santai dan mengatakan bahwa dirinya tidak peduli. Lalu saat di kamar, si Luobing pun bertanya kepada Mina soal sesuatu yang ingin Mina katakan kepada dirinya. Mina pun mengatakan bahwa waktu hari ini tidak tepat dan mengajak si Luobing untuk tidur. Mereka akan bicara besok. Saat si Luobing tidur, Mina diam-diam kini mulai memotonya. Sementara itu, tak berselang lama, Linsen mendapatkan kiriman beberapa foto dari Mina soal kemesraannya bersama si Luobing. Mina pun mengatakan bahwa dirinya berjanji akan membayar kembali uang yang dirinya pinjam pada Linsen. Jadi sekarang mereka bersaing secara adil. Si Luobing pasti akan menjadi miliknya. Linsin seketika membalas pesan ini dan meminta Mina untuk mencobanya. Lalu setengah jam kemudian Mina yang tertidur pun mengigau dan menyebut si Luobing sangat harum. Si Luobing yang melihat Mina tertidur pulas pun perlahan menjauhkan Mina dan mengendap-endap keluar kamar. Lalu Linsin yang masih berada di sofa pun kaget pintu kamar terbuka. Dan ternyata itu adalah si Luobing yang telah mengenakan kostum prajurit serta mulai menggoda Linsin. Linsin seketika bersemangat, ini dia si Luobing yang agak mabuk. Linsin menyebut si Luobing sangat cantik, seragam angkatan udara negara D sangat cocok untuk si Luobing. Si Luobing pun mengatakan bahwa dirinya baru saja belajar sesuatu yang sangat menarik. Hingga si Luobing yang selesai minum pun merangkak ke arah Linsin dan menunjukkan bahwa di dalam mulutnya ada beberapa es batu dan mulai memamerkan skill barunya. Hingga Linsin tersentak serta menyebut ini sangat keren dan sangat bagus. Si Luobing pun kini bertanya apakah Linsin menyukainya. Linsin mengatakan bahwa dirinya menyukainya. Dengan ini biarkan si Luobing naik dan juga merasakannya bagaimana es batu ini bekerja. Si Luobing yang merasakan hal ini pun mencoba untuk menahan suaranya dan meminta Linsen untuk pelan-pelan. Mina masih tidur di dalam kamar. Sementara itu Mina yang tidur pun kini mulai terbangun dan menyadari bahwa si Luobing sudah tidak ada di sampingnya. Mina yang belum sadar sepenuhnya kini berjalan mencari si Luobing dengan membuka pintu kamar. Dan pemandangan selanjutnya membuat Mina sangat kaget karena si Luobing telah direbut. Hingga tingkat kesukaan Mina kembali berkurang 5%. Vincent yang terus bermain pun menyadari bahwa Mina akhirnya terbangun. Mina yang segera bersembunyi pun menyadari bahwa mata dirinya dan Linsen barusan saling bertemu. Mina pun sangat kesal dengan hal ini. Si Luobing miliknya yang murni benar-benar diganggu oleh Linsen seperti ini. Lalu Linsen yang mengetahui Mina berada di balik kamar segera berdiri untuk mendekat ke dinding tersebut. Si Luobing seketika meminta Linsen untuk menunggu. Mina masih di dalam ruangan. Dia mungkin mendengar mereka. Linsen pun meminta si Luobing untuk tidak khawatir. Mina minum sampai mabuk berat, dia pasti tidur seperti babi mati. Mina pun seketika kesal mendengarnya dan menyebut Linsin lah yang babi mati dalam pikirannya. Lalu saat di tembok, si Luobing mengaku sangat senang dengan hal ini. Mina yang melihat dan mendengar hal ini pun bertanya-tanya dalam pikirannya apakah si Luobing benar-benar senang dengan hal itu. Namun di saat Mina terus menyaksikan pemandangan ini, sesuatu terjadi pada Mina dan bertanya apa yang dirinya lakukan. Mina pun mencoba menyangkal perasaan ini dan menyebut ini jelas karena si Luobing terlihat sangat menarik malam ini. Hanya itu alasannya. Yang pasti bukan karena pria bodoh ini, hingga tingkat kesukaan Mina kini naik menjadi 15% dan total saat ini adalah 60%. Hingga pada akhirnya
Si Luobing dan Mina sama-sama merasakan kemeriahan meletusnya kembang api. Di sisi lain, saat ini berita online sedang trending mengenai kunjungan bintang pop internasional Mina ke negara D untuk memenuhi keinginan seorang penggemar muda yang berakhir dengan insiden penculikan yang menjadi sangat diperhatikan. Bunga mawar Damaskus tidak pernah menyerah. Orang-orang pun bertanya bagaimana Mina selamat dari konspirasi lelang di negara D. Hingga berita-berita ini menjadi top trending dan pencarian teratas di internet mengenai masalah Mina terkait di pelelangan hingga video di markas militer Amerika Serikat. Lalu kini di Bandara Yanjiang, si Luobing dan Mina pun ingin pergi kembali ke negara asalnya dengan mengenakan masker. Si Luobing pun bertanya tidak takutkah Mina dirinya akan merendahkan daya tarik bintang Mina, bintang internasional Mina. Mengapa Mina membawa dirinya sebagai tamu dalam tur dunia Mina? Mina pun meminta si Luobing untuk menjawab ini apakah dirinya sahabat si Luobing atau tidak. Sekarang sahabat si Luobing menderita dari pasca perang, bukankah seharusnya si Luobing tetap harus berada di sisinya setiap saat? Si Luobing pun bertanya setelah semua yang Mina lalui, apakah Mina masih ingin melakukan tur dunia? Apakah Mina benar-benar baik-baik saja? Mina mengatakan bahwa si Luobing bersama dirinya sekarang maka semuanya baik-baik saja. Selain itu, dirinya bisa membuat si Luobing lebih terkenal secara internasional. Bukankah si Luobing seharusnya berterima kasih pada dirinya? Dalam pikiran Mina, menggunakan hal ini sebagai alasan sangat sempurna. Dengan cara ini dirinya bisa menjaga si Luobing di sisinya sepanjang waktu. Si Luobing yang dirangkul Mina pun merasa malu dan mengatakan ada begitu banyak orang di sekitar. Lalu si Luobing mengatakan kepada Lin Xin bahwa mereka akan berangkat. Lin Chen pun mengerti serta berharap perjalanan mereka aman. Si Luobing pun nampak berat hati meninggalkan Lin Xin serta mengatakan bahwa dirinya akan merindukan Lin Xin. Namun Mina segera mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan bahwa ada banyak pria luar biasa di luar negeri. Pria tampan dan kaya ada di mana-mana, maka manfaatkan tur ini untuk memperluas wawasan si Luobing. Mina yang menatap Lin Xin pun bertanya apakah Lin Xin tidak khawatir. Lin Xin pun dengan santai bertanya, bukankah itu tujuan Mina? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mina pun kini bertanya-tanya apakah Lin Xin belum memberitahu si Luobing perasaan sejatinya. Lin Xin pun kini seketika pergi serta meminta Mina untuk melakukan yang terbaik. Kemudian Lin Xin pun kini menuju sebuah taksi dan meminta supir untuk membawanya ke Universitas Yanjiang. Lin Xin yang melihat ponselnya pun menilai karena tidak ada kegiatan lain sebaiknya dirinya memainkan scavenger run. Hingga taksi kini mulai berjalan. Namun tak berselang lama Lin Xin merasa ada sesuatu yang aneh. Lin Xin pun seketika bertanya kemana supir membawa dirinya. Supir pun mengatakan bahwa Queen of Thorns mengirimkan salamnya. Dan seketika supir membuat belokan tajam yang membuat mobil terputar beberapa kali hingga terbakar. Lalu kini beberapa mobil datang ke tempat kejadian disertai dengan pasukan khusus bersenjata. Pasukan ini pun seketika memberitahu Jijin bahwa target telah berhasil dibujuk ke dalam penyergapan. Jijin yang keluar pun meminta pasukannya untuk menarik Lin Xin keluar dari mobil. Namun di saat itu nyatanya Lin Xin telah keluar lebih dulu serta meminta Jijin untuk tidak perlu mencarinya. Dirinya tidak berada di dalam mobil. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 sampai 3 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.